5 penembakan massal di dunia, termasuk di salah satunya adalah yang terakhir di tempat penitipan anak di Thailand. Mengerikan, ya sangat mengerikan apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Terjadi nggak bisa dibayangkan dan di luar nalar lah ya, ketika seseorang datang ke sebuah tempat penitipan anak di mana di dalamnya itu ya isinya anak-anak semua, anak-anak kecil yang sedang lucu-lucunya itu, ada yang sedang tiduran, ada yang sedang bermain, kemudian mereka ditembak secara membabi buta. Otaknya di mana otaknya? Sama sekali nggak bisa dibayangkan dan rasanya tega banget itu loh. Ya, 30 korban jiwa meninggal dunia di penembakan di tempat penitipan anak di Thailand, tepatnya pada hari Kamis kemarin ya, 8 Oktober 2022. Pelakunya ini bekas perwira polisi, bekas perwira polisi, berarti dia perwira yang mungkin dipecat ya, sudah dipecat tahun lalu. Kita belum tahu nih dipecatnya karena apa, depresi atau apa. Dan kemarin hari Kamis yang tanpa otak dia melakukan penembakan massal ke sebuah tempat penitipan anak. Kenapa kok ke tempat penitipan anak gitu loh, yang di situ isinya anak-anak semua, anak-anak kecil yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, yang gak berdosa, ditembaki hingga tewas. 30 korban jiwa, gurunya yang sedang hamil juga ditembak. Gila, luar biasa. Oke, jadi di video kali ini saya akan coba bahas ada 5 penembakan massal di dunia ya, termasuk salah satunya yang barusan saya bahas tadi, penembakan di sebuah tempat penitipan anak di Thailand yang menewaskan 30 korban jiwa. Kita akan share informasi berita ya kepada teman-teman, 5 penembakan massal yang pernah terjadi di dunia, dan ini sebuah tragedi lah, tragedi yang pasti tentu saja sangat menyedihkan. Oke. Di yang pertama, penembakan massal yang pertama adalah penembakan El Paso, itu di tahun 2019. Bisa disebut waktu itu adalah pembantaian El Paso ya, pembantaian El Paso. Ini lokasinya di sebuah toserba di Toserba Walmart di kota El Paso ya, Texas. Makanya disebut dengan penembakan El Paso, Texas, Amerika Serikat. Sabtu 3 Agustus 2019 sekitar waktunya jam 10 ya pagi waktu setempat. Ya, serangan ini menewaskan sekitar 22 jiwa dan melukai sedikitnya 26 orang. Peristiwa ini disebut sebagai penembakan massal paling mematikan di Amerika Serikat sepanjang 2019. Pelaku tunggal namanya adalah Patrick Booth Crusius, usia baru 21 tahun. Dia berhasil ditangkap beberapa waktu kemudian. Motif pelaku, dia itu ingin menembak orang Meksiko sebanyak-banyaknya. Ya, ini ceritanya Crusius ini terinspirasi dari penembakan Masjid Christchurch ya, dan termotivasi oleh teori konspirasi genosida kulit putih, yaitu mendorong pembersihan etnis Hispanic di Texas dan juga menolak percampuran ras. Itu penembakan El Paso yang pertama tahun 2019, yang tewas itu sekitar 22 jiwa. Kemudian yang kedua, kejadian penembakan massal yang kedua ini di Atlanta pada tahun 2021. Nah, ini lokasinya beda nih. Lokasinya ada di panti pijat ya, di sebuah, ada tempatnya tiga spa di situ di wilayah metropolitan Atlanta, Georgia, Amerika Serikat pada tanggal 16 Maret 2021.
8 orang tewas, 6 diantaranya adalah wanita Asia, serta 1 orang luka-luka. Pelakunya Robert Aaron Long, usia 21 tahun. Motifnya ini bahaya nih, kecanduan seksual yang bertentangan dengan keyakinan agamanya. Ya, jadi Long sebelumnya itu menghabiskan waktu di klinik perawatan evangelis atau lantaran kecanduan seks ya. Jadi Long itu ingin menghilangkan godaan dengan, ya akhirnya dia menargetkan spa sebagai sebuah sasaran tembak dia. Ya. Tuh, yang kedua, penembakan massal di Atlanta 2021. 8 orang tewas. Yang ketiga, ini ada penembakan massal di Kazan 2021. 9 orang, kemudian 7 siswa dan 2 guru meninggal dunia dan 23 lainnya luka-luka. Ini di sekolah ya, di sekolah. Di Kazan, Tatarstan, Rusia, yaitu pada tanggal 11 Mei 2021. Pelakunya Ilnaz Galyaviv. Jadi dia mengaku merasa bersalah setelah penembakan atau setelah insiden tersebut ya. Jadi sebelum melakukan aksinya, Galyaviv juga mengunggah foto dirinya di Telegram dengan masker wajah. Kemudian ada hashtag Tuhan dalam bahasa Rusia. Judulnya, hari ini aku akan membunuh banyak sampah organik dan menembak diriku sendiri. Ya. Tuh, yang ketiga ya, penembakan massal di Kazan 2021. Yang keempat, penembakan massal di Oslo 2022 kemarin. Ini tepatnya 25 Juni 2022 lalu, belum terlalu lama ya. 2 orang terbunuh dan 21 lainnya terluka dalam insiden tersebut. Oslo, Norwegia. Pihak kepolisian menyatakan peristiwa ini merupakan bagian dari terorisme Islam terhadap kegiatan LGBT Pride ya. Lagi-lagi Islam dibawa-bawa di situ dalam sebuah kata teroris terhadap kegiatan LGBT Pride. Kegiatan Parade Pride ini digelar oleh Norwegian Organization for Sexual and Gender Diversity. Jadi seorang kewarganegaraan Norwegia keturunan Iran, Zaniar Matapur, ditangkap sebagai tersangka dalam kasus ini. Ini di bulan Juni, 25 Juni 2022. 2 orang terbunuh. Nah, yang terakhir, yang kelima, yang tadi dibahas di awal, yaitu penembakan massal di Thailand. Ini yang benar-benar sangat di luar nalar. Penembakan terjadi di penitipan anak di distrik Nong Bua, Lampu, Thailand. Semoga yang meninggal diberi tempat yang terbaik. Kemudian keluarga yang ditinggalkan juga diberi kesabaran dan keikhlasan. Karena ini anak-anak, guys ya, anak-anak. Tempat penitipan anak-anak, isinya ya anak-anak. Di situ ada gurunya juga. Ada guru yang juga sedang hamil, ditembak oleh pelaku. Anak-anak yang sedang tiduran, sedang bermain, ditembak oleh pelaku. 30 orang meninggal dunia. Pelakunya mantan aparat kepolisian yang bernama Panya Gambrap. Jadi rata-rata ya 23, dan 23 itu anak-anak korbannya. Ada 2 guru, salah satunya sedang hamil, dan 1 anggota polisi. Penembakan massal di Thailand. Yang terakhir, dan ya kita harapkan semoga tidak ada kejadian-kejadian penembakan massal seperti itu lagi di dunia dimanapun itu berada, apalagi di Indonesia, jangan sampai. Itu teman-teman terkait sharing informasi terkait 5 penembakan massal yang terjadi di dunia, dan yang paling terbaru adalah penembakan massal di Thailand. Penembakan yang dilakukan di sebuah tempat penitipan anak.